membaca eksekusi mati terpidana narkotika di Indonesia yang sekarang ini lagi sedang terjadi. Aku jadi inget ya beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 1970-an, waktu itu aku masih kecil. Papaku itu kan seorang pelaut ya, dia kapten kapal, dia berlayar ke mancanegara. Suatu hari kita lagi tenang-tenang di rumah, kita dapat telegram yang benar-benar mengejutkan seluruh keluarga. Telegramnya begini, karena saya masih kecil jadi persisnya nggak ingat, tapi kira-kira intinya seperti gini: jual rumah dan harta benda semua karena papi ditangkep kasus narkotika di Singapura. Waduh, itu kayak bom terhadap keluarga kita, tahu nggak? Kita semua panik, nggak tahu aduh bagaimana, sedangkan ini terjadinya di Singapura, kita di Indonesia. Ini zaman dulu loh, bicara zaman dulu, nggak seperti sekarang kita langsung gampang gitu loh naik pesawat 2 jam. Not that easy seperti sekarang ini. Jadi aduh kita kayak ketakutan gitu, kayak bingung. Mana mamiku kan bukan model wanita karir yang mandiri, dia adalah wanita yang benar-benar hidupnya tergantung dari suami gitu. Jadi dia pun juga sulit ngambil keputusan. Dan kita anak-anak semua masih kecil-kecil ya. Aku anak nomor keempat, jadi kakakku yang paling tua waktu itu kira-kira udah kerja apa belum ya, lupa. Tapi gitu, terus kita kan panik, terus kita bilang-bilang ke saudara juga, aduh minta tolong gimana nih, kita pengen segera jual rumah dan apa atau gimana. Terus tau-taunya ada saudara yang datang, mungkin dia bukan maksud jahat ya, dia maksud baik. Dia datang dan menawarkan gini, katanya ada satu jalan keluar. Jadi dia ajak kakakku yang paling tua, kita minta pertolongan orang pinter gitu yang bisa menolong. Terus karena keadaan panik dan nggak tahu, dan waktu itu juga mungkin mamiku bingung, ada saudara yang mau nolong, dia juga nggak tahu. Jadinya akhirnya diajaklah kakakku yang paling tua untuk minta pertolongan, kalau nggak salah di daerah Jawa Barat gitu, pergi ke sana. Tahu nggak, pergi ke sana kata kakakku yang paling tua gini, mereka ternyata diajak pergi ke dukun. Nah begitu mau masuk ke tempatnya itu, kakakku bilang wah ada patung kucing besar gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin seperti ini gambarnya, tapi aku nggak tahu. Dia cuma bilang ada patung kucing besar sebelum masuk ke tempatnya dukun itu, orang pinter itu. Terus udah tanya-tanya ke orang pinter, terus orang pinter itu bilang pokoknya nanti bapak kamu bisa selamat, tapi kamu sekeluarga harus puasa mutih gitu. Jadi nggak boleh makan yang berwarna. Jadi kita cuma boleh makan kayak nasi putih, susu, garam, pokoknya semua yang putih-putih gitu. Udah, terus akhirnya pulang ya. Kakakku bilang sampai di rumah bilang, mam gini, kita kata orang itu kita harus puasa ini kalau mau papi ditolong gitu kan. Kita harus puasa gini, udah. Tapi kan mamiku tuh bagus juga gitu, jadi dia dengerin itu, tapi dia juga percaya sama Tuhan juga gitu, karena itu bukan inisiatif dia kan pergi ke dukun, dia berinisiatif panggil pendeta kita. Waktu itu ada nama apa pendetanya, pendeta Horoni ya, dia datang jam 12 malam, dia datang doain kita gitu, karena mamiku undang dia harus tolong doain papi dalam masalah. Jadi dia setiap jam 12 malam, aku ingat waktu itu kayaknya setiap jam 12 malam dia datang doa. Nah kita kan belum mulai puasa nih, baru dibilang, jadi kita rencananya puasanya tuh misalkan besoknya gitu kan, mau rencana puasa ikut si kucing ini, ilmu kucing ini. Terus malam itu kakakku tidur, kakakku yang pergi ke kucing itu tidur. Pas dia tidur dia mimpi gitu, dia mimpi apa? Dia mimpi katanya gini, di dalam mimpinya itu dia lagi jalan gitu ya, tiba-tiba ada kucing besar mau terkam dia gitu, tapi dia lihat ada sosok manusia gitu, kayaknya pakai jubah putih, pokoknya mungkin dalam mimpinya itu menurut pengertian dia itu Tuhan Yesus ya, itu menghalangi kucing itu gitu. Terus kucing itu coba lagi mau terkam dia, 2 kali dihalangin gitu, diusir kucing itu sama sosok dalam mimpinya ini. Ketiga kali kucing itu mau terkam lagi, orang itu usir lagi dan kucing itu nggak pernah datang. Terus dia bangun kan, itu kalau nggak salah dia bangunnya subuh deh, karena ini udah lama ya kejadiannya, tapi aku masih inget subuh gitu ya, dia langsung bangunin kita semua gitu kan. Gimana, aku udah ada mimpi seperti ini gitu, ada mimpinya seperti gini. Terus katanya oh ya udah kita harus nggak boleh ikut puasa itu, berarti itu kucing kan, karena kan waktu dia pergi
di tempat dukun itu kan ada gambar kucing, jadi kita langsung mengerti gitu bahwa Tuhan ngajarin kita nggak boleh ikut kucing itu, kita nggak boleh puasa. Jadi kita mungkin udah ada yang hampir mau puasa langsung berhenti gitu, nggak boleh, kita makan, jadi kita makan aja biasa gitu ya. Terus pendetanya datang, kita berdoa gitu, kita minta ampun sama Tuhan bahwa kita hampir aja terkecoh gitu. Aduh bener juga, papiku terus kirim telegram lagi. Papiku bilang kalau nggak salah dalam telegram itu, aduh situasinya hampir kritis banget gitu. Tapi kata papiku, terus dia dapat ini pertolongan. Tahu nggak yang nolong dia siapa? Dia dapat lawyer. Kita kan kalau bayar lawyer, makanya tadi papiku suruh jual rumah dan apa untuk bayar lawyer ya. Tapi ternyata papiku bilang dia benar-benar dapat kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuh dia dapat lawyer gratis. Nah lawyernya itu nih nggak tanggung-tanggung nih Tuhan kalau tolong kita nih. Lawyernya itu adalah saudara dari Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Jadi dia ditolong, dan tahu nggak, ditolongnya itu secara gratis, nggak bayar. Bayangkan kalau dia harus bayar, waduh seberapa besarnya ya bayar orang sekaliber seperti ini. Itu karena sayangnya Tuhan ya, kasih karunia Tuhan ya, Tuhan nggak mau kita jatuh gitu kan. Akhirnya dia dapat ini pertolongan dari gratis dari lawyer, dan lawyer yang nggak main-main ini yaitu adiknya Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Terus tadinya kan hukumannya death sentence ya, kalau nggak hukuman seumur hidup atau nggak hukuman mati. Tapi karena pertolongan Tuhan, lawyernya itu bisa membuktikan memang ini gini. Jadi ada di kapalnya papiku tuh ditemukan ganja nggak tahu berapa kilo, tapi meski bukan di kamar papiku, di kamar anak buahnya. Tapi anak buahnya itu udah kabur, nggak bisa ketangkep kemana. Tapi papaku kan kapten kapal, jadi kan dia yang pegang tanggung jawab gitu. Praise God ya, somehow gimana itu orang ketangkep di Indonesia yang kabur gitu. Jadi papaku jadi selamat, nggak jadi tadinya mau dapat death sentence atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati, akhirnya selamat. Itu semua kenapa coba? Itu semua karena Tuhan yang tolong. Kalau bukan Tuhan tolong nggak mungkin papaku bisa dapatkan lawyer yang bagus dan bonafit, dan orang itu bisa ketangkep gitu. Dan itu semua juga karena kita udah ambil keputusan, kita berdoa kepada Tuhan yang benar gitu. Kita nggak pergi ke dukun, meskipun hampir pergi ke dukun, udah pergi ke dukun, hampir melakukan usulannya karena ketidaktahuan. Tapi aku belajar dari pengalaman ini ya, bahwa sama sekali kita nggak boleh pergi ke dukun-dukun. Dukun-dukun itu bahaya dan akan menyesatkan dan akan membawa kita masuk neraka. Udah pasti kita kalau ikut dukun pasti 100% masuk neraka. Jadi aku harap teman-teman kita, aku yang dengar berita ini, kalau misalkan masih berdukun harus berhenti. Jangan pernah dengar dukun, itu jalan sesat, kita harus berhenti. Dan ingat juga bahwa iblis itu dia tahu kapan dia harus goda manusia, saat kita lemah kayak gitu, saat kita tiba-tiba ada masalah baik dalam keluarga atau dalam apapun juga, di situ saatnya dia masuk gitu. Dia datang menggoda, tapi kita harus tahan, kita harus nggak boleh jatuh dalam godaan iblis, kita harus bertahan supaya hidup kita bahagia ya, dan menyenangkan hati Tuhan gitu. Kita nggak mendukakan hati Tuhan, hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan surga ya Mbak. Dan aku percaya hidup yang melakukan kebaikan, kebenaran, tidak ikut-ikutan, tidak berdukun, itu pasti akan menjadi hidup yang bahagia. Jadi biarlah sharing ini bisa benar-benar menolong teman-teman bahwa dalam keadaan kepepet apapun, dalam keadaan yang berbahaya apapun, kayak papaku dalam keadaan diancam hukuman mati, diancam hukuman seumur hidup, kita tetap harus lari kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah penolong kita. Jangan pernah keluar dari jalur Tuhan. Tuhan memberkati.